Pak Yudi. Selamat siang Bu. Terima kasih Pak Yudi ya sebelumnya sudah diberikan waktu kepada saya ya. Sama-sama Bu. Ya, di sini saya nanti akan melaksanakan supervisi klinis terhadap Pak Yudi berkaitan dengan tugas saya sebagai CGP pada modul 2.3 nanti Pak. Oke. Pada awalnya ini saya akan melakukan pra-observasi dulu sebelum observasi ya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Pak Yudi pada tahap pra-observasi ini. Ya Pak? Ya, terima kasih. Langsung saja ya Pak ya? Siap. Untuk yang pertama, apa yang akan diajarkan Pak Yudi pada hari ini nanti? Untuk hari ini yang akan saya ajarkan itu pelajaran keempat, yaitu tentang materi bulan Ramadan yang indah dengan subtema yaitu puasa di bulan Ramadan. Begitu ya Pak ya? Kemudian yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini nanti apa ya Pak kira-kira nih Pak? Untuk tujuan pembelajarannya agar anak itu dapat membiasakan puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Selain itu tujuan pembelajarannya adalah agar siswa itu dapat menjelaskan tentang puasa Ramadan itu dapat membentuk hikmah yaitu akhlak terpuji. Oke, baik Pak. Untuk pelaksanaan pembelajaran nanti apa yang akan Bapak lakukan di kelas nanti Bapak? Untuk pembelajarannya rencana saya adalah yang pertama itu biasa ya Bu untuk persepsi dan lain sebagainya. Kemudian saya memberikan sebuah pretest sebelum pembelajaran. Kemudian untuk kegiatan intinya itu saya sajikan sebuah video. Kemudian anak-anak mengamati video pembelajaran tersebut. Kemudian memfasilitasi siswa untuk berpikir kritis. Kemudian saya bagi kelompok untuk melaksanakan diskusi. Nah, kemudian anak melaksanakan presentasi di depan kelas. Kemudian untuk yang kegiatan penutup adalah melaksanakan post-test. Jadi pembelajaran yang sudah dilakukan ya Pak ya? Pembelajaran yang sudah dilakukan diadakan post-test seperti itu. Berarti untuk mengukur kemampuan siswa nih Pak. Betul. Oke, untuk selanjutnya Pak Yudi, baik. Apa saja yang Pak Yudi siapkan? Pasti ada persiapan ya Pak ya untuk pembelajaran nanti. Untuk persiapannya yang pertama tentunya menyiapkan RPP Bu. Iya, jelas ya Pak. Kemudian LKPD, lembar kerja peserta didik. Kemudian evaluasi dan juga yang paling utama itu video pembelajaran Bu. Karena itu yang akan disiapkan dari media YouTube Bu. Nanti akan saya sajikan video tersebut anak-anak mengamati. Begitu ya Pak ya. Sudah siap semua ya Pak ya? Sudah siap. Oke, baik Pak. Dalam pelaksanaan pembelajaran nanti, apa yang ingin Pak Yudi kembangkan di kelas ini Pak? Yang ingin saya kembangkan kemungkinan adalah keaktifan siswa Bu. Agar siswa itu lebih aktif dalam proses pembelajaran yang biasanya itu siswa hanya diam dan tidak melakukan suatu aktivitas gitu ya, tidak ada respon dari siswa. Kurang walaupun ada respon tapi tidak sepenuhnya gitu dari siswa tersebut tidak sepenuhnya. Selanjutnya Pak, apakah kendala atau kesulitan Pak Yudi yang ditemui dalam menyiapkan perangkat pembelajaran untuk hari ini? Untuk kendala pasti ada ya Bu. Saya memang memiliki kendala dalam mempersiapkannya. Iya. Bagaimana Pak Yudi untuk mengatasi kesulitan yang ada itu Pak? Untuk mengatasi kendala tersebut, saya berkomunikasi dengan rekan sejawat untuk menentukan strategi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan tersebut. Jadi ada komunikasi dengan teman sejawat. Teman sejawat gitu, tukar pengalaman, bagaimana yang terbaik seperti itu ya Pak ya. Karena ada yang lebih senior dari saya. Baik Pak. Kemudian berkaitan dengan kompetensi pengembangan diri ya Pak ini ya Pak ya. Apa yang ingin Pak Yudi kembangkan? Yang ingin saya kembangkan bagaimana menyampaikan materi ke anak dengan lebih jelas dan intinya itu lebih menarik sehingga anak-anak itu dapat memahami dengan mudah materi yang akan saya sampaikan. Gitu ya Pak ya. Berarti kita berpihak kepada murid untuk bagaimana mereka dapat melakukan pembelajaran yang menyenangkan sehingga dia akan tertarik juga dan merasa senang ya Pak pada intinya anak senang dan pembelajaran itu berjalan dengan menarik. Begitu ya Pak. Baik Pak. Kemudian
untuk strategi yang sudah disiapkan Pak Yudi untuk saat ini dalam rangka mencapai kompetensi diinginkan apa Pak? Untuk strategi itu mungkin saya mempersiapkan model pembelajaran jigsaw. Model pembelajaran jigsaw yang akan saya laksanakan atau saya terapkan dalam proses pembelajarannya. Begitu ya, menggunakan model pembelajaran jigsaw ya Pak. Ya. Baiklah Pak. Terima kasih untuk obrolan observasi hari ini ya Pak ya. Semoga nanti dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang diinginkan ya Pak ya. Amin. Ya. Terima kasih Pak. Sekali lagi bisa dilanjutkan untuk observasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mengawali pembelajaran, ketua kelas mohon untuk dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap gerak memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami warzuqni fahma. Amin. Mari kita membaca surat Al-Kautsar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Terima kasih. Absen dulu kehadiran kalian. Alenta Justiana Putri, Hadir Pak. Ardian Bagus, Arya Viola Hendra, Hadir. Atta Pratama. Hadir. Pada pagi hari ini kita akan membahas suatu pembelajaran yang sering kalian laksanakan. Tetapi sebelum kita memasuki pembelajaran tersebut, Pak Guru ingin mereview atau mengingatkan kembali materi yang telah kita lalui kemarin. Kemarin adalah materi tentang aku anak soleh. Kemarin apa saja aku anak soleh yang kita bahas? Jujur. Jujur. Kemudian patuh kepada kedua orang tua. Itu adalah materi yang telah kita laksanakan ke minggu kemarin. Adalah KD atau kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. 3.10 yaitu memahami hikmah puasa Ramadan dapat membentuk akhlak mulia. Kemudian KD 4.10 yaitu menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Pada hari ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang apa ya? Puasa Ramadan. Siapa yang tahu tentang puasa Ramadan? Ya, Gesit ya. Puasa di bulan Ramadan. Boleh, siapa lagi? Pak. Puasa di bulan Ramadan full 1 bulan. Nah, puasa di bulan Ramadan
full selama 1 bulan. Anak-anak, untuk pembelajaran kali ini nanti prosesnya adalah kalian berdiskusi. Pertama adalah mengamati sebuah video tentang materi pembelajaran, yaitu tentang berpuasa. Kemudian kalian nanti membentuk kelompok dan berdiskusi. Setelah berdiskusi adalah presentasi. Begitu, Ge? Nah, maka dari itu sebelum pembelajaran dimulai yang sebenarnya akan Pak Guru berikan pre-test. Ya, dikerjakan sudah semua anak-anak? Sudah. Sekarang boleh dikumpulkan ke depan di meja yang paling depan. Sudah? Anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan memberikan video atau menayangkan video tentang materi ibadah puasa yang akan kalian amati. Kalian harus mengamati dengan sebaik-baiknya. Kalian amati dan kalian pahami. Nanti kalian bisa mendiskusikannya. Itu, Ge? Adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya ayyuhalladzina, wajib puasa Ramadan. 2. Balik atau berusia minimal 9 tahun. Yang ketiga, berakal, artinya memiliki akal yang sehat. Yang keempat, mampu, yaitu seorang muslim yang kuat jasmani dan rohaninya wajib mengerjakan puasa. Yang kelima, menetap. Orang ibu sekalian, nah kalian tadi sudah menyaksikan video dan kalian juga sudah mengamati. Akan Pak Guru berikan sedikit penjelasan yaitu tentang puasa. Tadi ada dalil yang menunjukkan tentang puasa, juga ada pengertian tentang puasa. Pengertian tentang puasa itu apa kira-kira? Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu adalah apa? Pengertian dari puasa. Nah, tadi juga ada dijelaskan dalam video. Ada apa lagi kira-kira? Siapa yang berani memberikan pendapatnya? Apa saja tadi? Dalil tentang berpuasa. Betul, dalil tentang berpuasa terdapat dalam Quran surat apa saja? Al-Baqarah. Iya, Al-Baqarah ayat 183. Untuk memberikan lebih dalam lagi materi yang kalian pelajari, kalian akan Pak Guru bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, nanti kalian membahas sesuai dengan pembahasan tadi. Yang pertama adalah tentang apa saja? Syarat wajib puasa. Kemudian tentang syarat sah puasa. Kemudian yang ketiga adalah tentang rukun puasa. Kemudian yang keempat adalah tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Dan yang kelima adalah tentang hal yang dapat merusak pahala puasa. Nah, itu nanti akan menjadi kelompok ahli. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Ini namanya kelompok inti. Jadi sekarang kalian berkumpul sesuai dengan kelompok ahli. Ayo sekarang. Nah, bagus.
kelompok seperti ini namanya kelompok ahli. Kalian berdiskusi mencari materi dari literatur apapun, dari buku boleh. Nah, sekarang kalian mulai berdiskusi. Silakan berdiskusi sesuai dengan materinya sendiri-sendiri. Silakan. Ya, kalian tulis boleh. Jadi ini tentang rukun puasa. Ini tentang apa? Hal-hal yang merusak pahala puasa. Ya. Hal-hal yang membatalkan. Anak-anak, apakah sudah selesai semua? Sudah selesai. Kalau sudah selesai berarti sekarang kalian kembali ke kelompok inti. Ya, kelompok yang awal tadi ya. Ayo kembali ke kelompok intinya. Nah, setelah kembali ke dalam kelompok inti kalian diskusikan lagi materi yang telah kalian dapatkan dari kelompok ahli dengan kelompok inti kalian. Ayo, sekarang kalian berarti diskusi kembali. Kalian ajarkan apa yang kalian dapatkan dari kelompok ahli tadi. Gitu ya? Paham? Nah, sekarang lakukan diskusi selanjutnya. Ayo. Kalian diskusikan tentang materi yang kalian dapat dari kelompok ahli tadi. Kalian berikan kepada teman kalian yang belum membahas tentang materi kalian. Oke? Ya. Yuk, sekarang. Teman yang aku dapat tadi tentang rukun puasa. Yang pertama niat puasa. Terus baca. Yang kedua menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa. Apakah sudah selesai semuanya? Nah, kalau sudah, sekarang adalah presentasi setiap kelompok maju diwakili 2 orang ya, diwakili 2 orang saja biar bergantian. Oke? Nah, diawali dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, kemudian kelompok 3. Itu ya? Ya, sekarang kelompok 1 boleh dipresentasikan, maju ke depan. Ayo. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Cara wajib puasa: 1. Beragama Islam, 2. Sudah balik, 3. 1. Islam. Orang yang tidak beragama Islam juga sah puasa. 2. Beramal. Orang yang tidak beramal atau tidak atau orang. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan perwakilannya. Puasa, 1. Jam puasa, 2. Menggunakan ibadah yang dapat membatalkan puasa, mulai dari kesepakatan untuk
untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 silakan dipresentasikan hasilnya. Hal-hal yang membatalkan puasa: makan atau minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, datang bulan atau haid ataupun melahirkan, murtad, keluar dari agama Islam, hilang akal atau gila walaupun sebentar. Hal-hal yang merusak pahala puasa: 1. Memfitnah, 2. Menghasut, 3. Menghina, 4. Berdusta, 5. Berkata kotor, 6. Berkelahi. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo. Anak-anakku sekalian, demikian tadi hasil diskusi dan presentasi kalian yang sudah memuat mulai dari materi awal sampai akhir. Terima kasih telah dilaksanakan dengan sangat bagus. Tepuk tangan untuk kita semua, ayo. Nah, akan Pak Guru berikan penguatan. Ya, pengertian puasa adalah apa aja? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian dalilnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kesimpulannya kira-kira apa aja? Puasa apa? Puasa. Berpuasa apa lagi? Syarat wajib puasa apa lagi? Syarat sah puasa. Syarat sah puasa apa lagi? Apa? Rukun puasa terlebih dahulu. Rukun puasa apa lagi? Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang terakhir apa? Iya, hal-hal yang dapat merusak pahala dari puasa. Itu tadi adalah kesimpulan dari materi yang kita bahas mulai dari awal sampai akhir tadi. Anak-anakku sekalian, sekarang kalian boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing seperti biasa. Silakan. Jangan lupa dicek lagi namanya. Sudah dicek namanya belum? Jangan lupa namanya. Ya. Dikerjakan. Sudah selesai semua? Ya. Nah, kalau sudah selesai semua, boleh dikumpulkan di meja yang paling depan masing-masing. Karena kita sudah selesai, tetapi masih ada pekerjaan rumah untuk kalian. Nah, kerjakan halaman 34 di buku paket kalian, yaitu halaman 35 nggih. Halaman 35. Itu nomor 1 sampai 10. Itu mempraktekkan, menunjukkan dalam kehidupan sehari-hari tentang akhlak-akhlak yang mulia. Kelas mohon untuk dipimpin berdoa dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yudi. Selamat siang Bu. Alhamdulillah ya Pak, kita sudah melaksanakan observasi di kelas. Sekarang kita melanjutkan untuk obrolan selanjutnya ya Pak. Siap Bu. Ada beberapa pertanyaan juga yang ingin saya sampaikan kepada Pak Yudi setelah kita melaksanakan observasi tadi di kelas. Yang pertama Pak Yudi, menurut Pak Yudi bagaimana kondisi kelas ketika pembelajaran tadi?
Menurut saya sudah cukup bagus Bu. Tingkat keaktifan siswa itu sudah meningkat dari pembelajaran yang sebelumnya, dan juga hasil pembelajarannya juga sudah lumayan meningkat. Ya, Pak, ya. Yeah. Berarti beda dari biasanya gitu, Ya, Pak, beda dari biasanya. Terima kasih, alhamdulillah kalau begitu Pak ya. Yeah. Kemudian menurut Pak Yudi, apakah sudah berhasil apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang sudah dibuat tadi Pak? Saya rasa sudah berhasil Bu. Walaupun indikator dari pencapaian yang ini saya capai itu belum secara maksimal, belum sempurna. Belum sempurna ya, tapi sudah ada ya tingkatan yang lebih baik dari sebelumnya. Baik Pak, bagaimana perasaan Pak Yudi ketika melaksanakan pembelajaran tadi Pak? Saya merasa deg-degan Bu, ya karena biasanya kan tidak ditunggui gitu, karena sekarang ditunggui oleh jenengan dan mungkin memang teman sejawat, cuman kan saya juga belum pernah ditunggui kalau mengajar ya, jadi mungkin hanya Pak Kepala Sekolah biasanya ya Pak ya, tapi kan sekolah. ada waktu tertentu ya Pak. Iya, jadi ada rasa deg-degan atau kurang pede seperti itu. Mungkin saya juga sama kalau di posisi Pak Yudi mungkin ya. Iya. Bang betul. Kemudian di sini Pak, tadi pada praobservasi Pak Yudi mengatakan bahwa ini mengembangkan potensi diri dalam menyampaikan materi ke murid itu lebih jelas, lebih menarik. Apakah menurut Pak Yudi tadi kompetensi tersebut sudah tercapai Pak? Saya rasa sudah, tapi memang belum maksimal, masih ada yang perlu saya perbaiki lagi sepertinya. Begitu ya Pak ya. Kalau begitu kira-kira apa ya Pak yang perlu diperbaiki lagi dan apa kira-kira rencana Pak Yudi untuk selanjutnya? Untuk rencana mungkin pada pertemuan yang akan datang saya akan menggunakan model pembelajaran yang lebih variatif Bu. Jadi lebih variatif lagi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan sehingga materi yang ingin saya sampaikan itu dapat diterima oleh anak itu dengan lebih mudah. Itu ya Pak. Walaupun tadi sudah terlaksana dengan aktif, anak-anak juga bisa berkomunikasi dengan baik juga ya, tapi Bapak ingin lebih dari itu ya. Ya, jadi saya ingin lebih dari yang ini gitu. Karena tadi merasa kurang sempurna atau mungkin target yang diharapkan itu tidak 100% ya, gitu tidak ya. 100% lah. Cuma kan ingin lebih baik dari yang ini, meskipun hari ini sudah lumayan baik daripada yang kemarin-kemarin. Sudah menggunakan metode pembelajaran jigsaw seperti itu, sudah menggunakan proyektor tadi ya Pak ya. Ada video pembelajaran juga. Sebenarnya sudah menarik juga ya. Tapi alhamdulillah sangat bagus sekali nih Pak kalau jenengan itu punya rencana. Kemudian dalam persiapan nanti ya Pak ya, ada faktor-faktor yang mendukung nggak dalam untuk persiapan model pembelajaran yang akan Pak Yudi buat tadi? Ada Bu. Saya bisa sharing dengan rekan-rekan yang lain atau dengan rekan di luar daerah, karena kebetulan saya mempunyai teman dari luar daerah yang lain. Jadi kami bisa bertukar pikiran, bertukar pengalaman lewat chat ataupun lewat media sosial yang lain. Bisa juga dari membaca artikel ataupun mencari dari YouTube dan sebagainya, karena banyak dari YouTube itu ada informasi yang dapat saya dapatkan. Sangat luas sekali ya Pak ya. Berarti ada banyak cara yang digunakan untuk menciptakan bentuk pembelajaran yang lebih variatif ya Pak ya. Betul. Sangat bagus Pak, bagus sekali. Saya sangat salut ini dengan langkah Bapak dan rencana yang akan dilaksanakan ini. Nah kira-kira ini nanti untuk melaksanakannya kapan ya Pak ya? Insya Allah secepatnya Bu. Mungkin nanti setelah wawancara itu kan besok saya ada jadwal mengajar di kelas 5. Jadi Bapak ini baru juga ya? Ya alhamdulillah tentu itu. Kalau begitu terima kasih ya Pak Yudi ya atas waktu yang diberikan kepada saya. Kemudian semoga rencana yang akan dilaksanakan nanti tercapai dengan baik, terlaksana dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Gitu ya. Nanti saya tunggu kabarnya ya Pak ya. Mungkin nanti bisa dibuat pengalaman dan sharingkan pada teman yang sini juga. Karena apa yang begitu kan perlu kita bagikan ya Pak ya. Nanti kita juga bisa berkolaborasi mungkin dalam belajar yang akan datang seperti itu, sehingga kita akan menciptakan belajar lebih menyenangkan dan benar lagi karena kita akan Pak bertujuan untuk
apa Pak? Mendidik murid yang sebaik-baiknya ya Pak ya. Oke. Tujuannya memang untuk murid kita. Iya, kita berpihak kepada murid ya Pak. Terima kasih Pak sekali lagi. Mari kita lanjutkan tugas yang lain ya Pak ya. Kita kembali ke kelas masing-masing. Dan sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Selamat siang Pak Yudi. Selamat siang.